Halo teman-teman semuanya, tubuh dan pikiran apa sih yang kita inginkan? Ketika kita membaca buku motivasi, menonton seminar-seminar pencerahan, semuanya terasa sangat benar dan indah didengar di telinga kita. Tetapi pada kenyataannya, kenapa sulit untuk dilakukan? Seolah-olah semuanya hanya bisa dijalankan di dalam tatanan pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk berhubungan dengan orang lain. Itu juga satu hal yang tidak gampang. Contoh, bagaimana kita berpikir positif sedangkan orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil? Bagaimana kita bersikap sabar meskipun batin kita dalam keadaan yang tidak nyaman? Pasti kita cenderung akan mencari pembenaran, bukan mencari cara apa yang seharusnya kita lakukan. Sejak kita lahir, kita dibekali satu sifat positif dan satu sifat negatif. Makanya tidak heran kenapa ada orang yang pemarah, ada juga orang yang pemaaf. Semua sifat-sifat tersebut sudah ada di dalam jaringan DNA kita. Dan itu sangat sulit untuk kita rubah. Tetapi pertanyaannya, apakah sifat dapat dirubah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena bergantung dari keyakinan kita. Keyakinan diibaratkan seperti sebuah fondasi. Apakah kita mau membangun fondasi tersebut atau tidak? Sifat positif dan sifat negatif adalah sebenarnya bukan hal yang buruk. Mereka hanya memiliki tugas untuk melindungi diri kita. Hanya saja kedua sifat tersebut ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Karena pikiran diibaratkan seperti sebuah pohon. Ketika kita merawat, menyiram dan memupuknya, maka dia akan tumbuh dengan subur. Sekarang tanyakan kepada diri kita, apakah kita mau merawat pohon positif atau pohon negatif di dalam diri kita? Manusia adalah makhluk kebiasaan. Semua kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuk dari pengalaman di masa lalu. Contoh, saya terbiasa makan nasi. Saya terbiasa tidur jam 10 malam. Saya terbiasa bangun jam 6 pagi. Semua kebiasaan tersebut sudah kita bangun sebelumnya. Karena tubuh dan pikiran kita, dia saling berinteraksi dan saling menyatu. Maka kenapa kita terkadang begitu sulit untuk berpikir positif dan cenderung berpikir negatif? Bahkan kita lebih fokus terhadap kelemahan diri kita. Karena kita lebih sering merawat pohon negatif kita. Ibaratkan seperti perkembangan teknologi zaman sekarang. Kita begitu sulit terlepas dari media sosial. Apa yang kita inginkan bisa kita lihat dan semuanya tersedia di handphone kita. Apakah kita mau melihat berita yang positif ataupun berita yang negatif? Semuanya tergantung dari pilihan kita sendiri. Karena secara tidak sadar dan secara tidak langsung, kita sedang memberikan energi kepada tubuh kita, sehingga kita tidak disarankan untuk mengisi energi-energi yang tidak menguntungkan. So, hari ini aku mau ngajak teman-teman semuanya
Mari kita bersama-sama merawat pohon positif di dalam tubuh kita, sehingga kita hidup bisa lebih bahagia. Karena semua yang ada di pikiran kita bisa menjadi kenyataan.